Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur, yang saya hormati dari jajaran pemerintahan, alhamdulillah atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Sebelum saya bicara lebih lanjut, para kiai, bapak ibu sekalian yang saya hormati, ini sebetulnya tahun ini Hari Santri Nasional kita ini cukup istimewa karena ini adalah peringatan Hari Santri Nasional yang ke-10 setelah diresmikan pada tahun 2015 yang lalu. Alhamdulillah. Kali ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengusung untuk Hari Santri Nasional tahun 2025 ini, mengusung tagline mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Kenapa tagline ini diusung? Pertama, karena bahwa penetapan Hari Santri Nasional ini sebetulnya terkait dengan resolusi jihad dari Hofbestur Nahdlatul Ulama yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan itu jelas berarti bahwa resolusi jihad itu adalah bangkitnya Nahdlatul Ulama untuk mengawal kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam satu kesempatan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini diproklamirkan di Jakarta, tapi ujian pertamanya terjadi di Surabaya. Dan kita katakan bahwa yang mengerjakan ujian itu adalah santri-santri Nahdlatul Ulama. Sehingga alhamdulillah Indonesia lulus kemerdekaan, bukan hanya tinggal proklamasi saja, tapi Indonesia berhasil tegak sebagai negara bangsa yang sesungguhnya. Alhamdulillah. Maka kita ingin mengingat kembali apa yang telah diperjuangkan oleh para santri dan para kiai pada waktu itu, dengan mengingat, meneguhkan kembali makna dari peringatan Hari Santri Nasional ini sebagai
semangat untuk mengawal Indonesia merdeka. Bahwa Indonesia yang telah merdeka ini harus dikawal hingga tercapai cita-cita dari kemerdekaan itu sendiri. Dan santri-santri yang dulu telah mengajukan diri di garis pertama, garis paling depan untuk mengawal proklamasi kemerdekaan itu di Surabaya, sampai kapanpun akan tetap terus di garis depan untuk mengawal Indonesia merdeka. Dan kita tidak akan lekang dari semangat itu sampai cita-cita kemerdekaan itu tercapai. Nah, cita-cita kemerdekaan itu apa? Cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang kita lihat di dalam catatan-catatan sejarah maupun dokumen-dokumen terkait dengan negara bangsa ini, bahwa cita-cita kemerdekaan itu bukan hanya untuk bangsa Indonesia sendiri saja. Cita-cita kemerdekaan itu bukan hanya untuk kumpulan orang-orang yang tinggal di wilayah Nusantara saja. Tapi sesungguhnya cita-cita kemerdekaan itu adalah cita-cita peradaban untuk seluruh umat manusia. Ini sangat jelas dan sharih dinyatakan di dalam paragraf pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Bahwa klaim atas hak kemerdekaan itu bukan hanya untuk bangsa Indonesia saja, tetapi untuk segala bangsa di seluruh dunia. Dan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka para kiai, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, proklamasi kemerdekaan itu bukan hanya proklamasi tentang lahirnya negara baru yang kemudian diberi nama Republik Indonesia. Bukan hanya lahirnya satu bangsa baru yang kemudian dinamai bangsa Indonesia. Tapi proklamasi itu sendiri sebetulnya adalah pancang dari cita-cita untuk mewujudkan peradaban yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia di dunia. Itulah sebabnya maka kita ingin tegakkan kembali semangat dari proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad dengan tagline mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, di bawah logo Hari Santri 2025 itu ada tagline mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia, dan di bawahnya lagi ada penegasan bahwa tagline ini terkait dengan agenda besar, yaitu agenda konsolidasi nasional untuk persatuan bangsa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita di samping ingin membangkitkan kembali ingatan tentang semangat resolusi jihad, semangat Hari Santri ini, yaitu untuk mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban yang mulia, kita juga ingin menegaskan tentang agenda yang sekarang
kita pandang sebagai sesuatu kebutuhan yang paling krusial, paling mendesak untuk bangsa ini, yaitu konsolidasi nasional. Konsolidasi nasional untuk persatuan bangsa. Kenapa? Karena hari-hari ini, pada masa-masa ini, kita semua sebagai satu bangsa sebetulnya menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah, tantangan-tantangan yang tidak kecil. Baik tantangan yang berupa realitas dari dinamika internasional maupun tantangan-tantangan yang merupakan masalah-masalah yang memang ada dalam diri kita sendiri sebagai satu bangsa. Lebih-lebih ketika kemudian kita sebagaimana yang diperlihatkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mencanangkan agenda-agenda transformasi yang sifatnya fundamental. Program-program yang diintrodusir, diperkenalkan oleh pemerintah Pak Prabowo Subianto adalah agenda transformasi yang sifatnya fundamental. Transformasi dari badan-badan usaha milik negara. Transformasi dari sistem manajemen keuangan negara. Transformasi dari program-program untuk rakyat dan lain sebagainya. Setiap transformasi ini membutuhkan energi koheren yang besar. Karena di dalamnya pasti terdapat hal-hal yang membutuhkan konsolidasi yang erat dari keseluruhan elemen untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita ingin mengajak dalam kesempatan peringatan Hari Santri Nasional tahun ini, kita ingin mengajak seluruh elemen bangsa, untuk berkonsolidasi bersama, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, agar kita bisa bersama-sama menghadapi masalah apapun yang menjadi tantangan kita ke depan. Maka ya kita memang mendapatkan kado yang lumayan pahit, tapi sebetulnya di dalamnya ada hikmah untuk kita semua. Karena ini menyadarkan kita semua tentang perlunya kita membangun semangat bersama di dalam menghadapi tantangan bersama. Ketika kemarin ada tayangan yang menyerang pesantren oleh salah satu stasiun televisi, kemudian banyak teman-teman, para santri, warga yang tersinggung, dan saya kira marah, karena saya juga marah, dan banyak orang pasti juga ikut marah karenanya. Sehingga kemudian dilakukan unjuk rasa di mana-mana. Saya ingin sampaikan pesan, dan beberapa waktu yang lalu sudah saya siarkan melalui TVNU. Mari kita hadapi ini dengan sudut pandang kepentingan untuk melakukan konsolidasi masyarakat bangsa secara nasional. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini menyatakan keberatan, menyatakan protes, bukan hanya karena marah
demi Lirboyo saja. Bukan hanya karena marah demi pesantren atau NU saja yang sudah direndahkan sedemikian rupa. Tetapi kita keberatan dan protes karena masih ada sikap dan tindakan yang menyerang kelompok identitas dan memicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat bangsa. NU ini kelompok identitas. Kelompok identitas itu artinya satu kelompok dengan ciri-ciri yang khas dan menjadi identitas kolektif dari warganya. Itu namanya kelompok identitas. Kalau ditanya sampean Muslim atau non-Muslim, Muslim. Nah, itu berarti Islam itu kelompok identitas. Jawa atau Madura, Madura, kelompok identitas Madura. NU atau bukan NU, NU. Berarti NU itu adalah kelompok identitas. Kelompok-kelompok identitas ini adalah kelompok-kelompok yang tergabung karena ciri-ciri fundamental di dalam kehidupan masyarakatnya. Ciri-ciri yang begitu dalam, bersumber dari nilai-nilai yang diteguhi secara mendalam, secara bersama-sama, ya, secara kolektif oleh kelompok masyarakat tersebut. Orang Islam itu kalau dituduh bukan Islam atau dituduh kafir pasti marah. Orang NU itu kalau dianggap bukan NU juga pasti marah. Karena NU adalah identitas bagi kita semua. Dan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini ada sekian banyak kelompok-kelompok identitas yang berbeda-beda. Di antara kelompok-kelompok identitas itu boleh ada perbedaan pandangan, boleh ada perbedaan keyakinan, boleh ada perbedaan nilai-nilai. Tapi satu hal, sebagai kesatuan satu bangsa, kita tidak boleh saling menyerang, saling merendahkan di antara kelompok-kelompok identitas yang ada. Tidak boleh ada sikap melecehkan dan merendahkan terhadap kelompok identitas manapun, karena itu akan memicu perpecahan bangsa. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian kita sekaligus juga mengusung semangat dari agenda konsolidasi nasional ini agar persatuan dan kesatuan bangsa ini menjadi semakin kokoh. Dan sebagaimana ajaran yang kita teguhi, tentu kita juga harus mulai dari diri sendiri. Sebelum kita mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu, tentu Nahdlatul Ulama ini harus terlebih dahulu bersatu. Sejak kita digabungkan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan itu berarti sejak sebelum lahir, saya ini sejak sebelum bapak saya lahir, saya sudah NU. Bahkan kata Hadratus Syekh Rais Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang ini Hadratus Syekh beneran ini. Ya, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mengatakan, nahnul ladzuna tahabbabat arwahuna min qabli khalqillahi dina ta'ada. Kita ini sudah dipersatukan sejak sebelum lempung yang nantinya dibikin jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Hadratus Syekh kemudian juga menegaskan bahwa kepada siapa saja yang bergabung ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad.
wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Masuklah kalian semua ke dalam jam'iyah ini dengan kasih sayang dan cinta, dengan rukun dan bersatu, dengan menyambungkan bukan hanya jasad tapi juga roh-roh di antara kita semua. Ini adalah amanat Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi kita di sini untuk bersatu. Yang namanya bersatu itu bukan berarti tidak ada perbedaan di dalamnya. Saya dengan Kiai Mutawakil ini jelas banyak beda. Banyak hal Kiai Mutawakil berani, saya tidak berani. Misalnya itu banyak. Ada gitu-gitunya. Saya dengan Mbah Matin ini banyak bedanya. Dan belum tentu di antara kita tidak ada masalah satu sama lain. Mungkin ada masalah satu sama lain. Saya dengan Dr. Muhammad Niam ini kebetulan sepupu saya, beliau putra dari Kiai Mas Duki Mahfuz, Allah yarham. Beliau punya gagasan mendirikan persatuan dokter NU. Beliau ngotot sekali, tapi saya belum setuju. Karena satu dan lain pertimbangan, kita masih butuh diskusi panjang. Ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat, masalah-masalah di antara kita tidak boleh menjadi alasan kita berpisah satu sama lain. Orang ini sudah laku semua belum ini? Orang menikah, orang kawin itu tujuannya bersatu. Tujuannya bersatu di antara pasangan, di antara sepasang pengantin. Dan tidak ada orang kawin enggak ketemu masalah, itu enggak ada. Pasti ada saja masalah. Ya Bu ya. Kadang-kadang jangan kurang asin dikit gitu, itu jadi masalah. Duit belanja kurang jadi masalah. Dan lain sebagainya. Tapi jelas bahwa masalah apapun yang dihadapi tidak bisa dijadikan alasan untuk berpisah. Kalau masalah dikit-dikit masalah lalu jadikan alasan untuk berpisah, kebanyakan janda. Ya. Maka dalam kebersatuan kita di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, yang pertama-tama harus kita pegang teguh adalah bahwa kita bersatu. Kita tidak terpisahkan. Masalah apapun yang ada kita hadapi bersama-sama. Ada masalah apapun di antara kita, kita selesaikan bersama. Dengan semangat ini, maka layak apabila kita kemudian menyeru kepada seluruh elemen bangsa ini, menyeru kepada seluruh segenap bangsa Indonesia ini, mari kita bersatu padu. Mari kita hadapi tantangan-tantangan bersama. Mari kita berjuang bersama menuju masa depan yang lebih mulia. Bapak Ibu para kiai yang saya hormati, sekali lagi alhamdulillah, terima kasih menggelar peringatan Hari Santri Nasional ini. Dan saya ucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional 2025 untuk mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Mari terus kita hidupi roh resolusi jihad untuk masa depan yang gilang gemilang.
bukan hanya bagi Nahdlatul Ulama saja, bukan hanya bagi bangsa Indonesia saja, tapi bagi peradaban seluruh umat manusia di dunia. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.